Biasanya orang kalau ke dukun buat nyelesain masalah mereka dengan cara instan kan pasti mereka mikirnya. Iya. Nah sebenarnya masih banyak ternyata orang yang mikir jalan keluar tercepat itu adalah ke dukun. Padahal banyak banget efek negatif yang akan timbul kalau misalnya lo percaya dukun tuh bisa nyelesain masalah lo secara instan. Nah ini yang dilakuin sama dukun di Jawa Timur. Sebut aja nama dukun ini Yatno. Oke. Dia tuh pakai black magicnya gitu Nat, yang bikin orang tuh bisa dapetin kerjaan atau orang yang dia incer. Dia bisa juga nyelakain orang dengan cara santet. Pokoknya hal-hal apapun yang berbau mistis, si Yatno ini terkenal lah. Oke. Tapi yang beberapa warga desa sana notice, Yatno itu suka dan lebih banyak nerima dalam tanda kutip pasiennya itu cewek-cewek. Dan gak dikit juga, pasien-pasien Yatno itu cewek-cewek yang umurnya di bawah 35an tahun. Gue ceritain dikit soal Yatno ini ya. Dia ini emang udah jadi dukun tuh udah lama banget Nat. Dia sekarang umurnya 60an tahun, dan dia itu udah jadi dukun dari sekitar umur 35an tahun lah. Nah dia bisa dapat kekuatan atau black magic ini dari dia nyembah setan. Dia itu selalu ngasih sesajen atau ngelakuin apapun yang setan ini mau, biar tuh dia bisa sakti, biar dia tuh bisa jadi dukun yang ampuh dan terkenal gitulah di daerahnya. Nah salah satu cara dia dalam tanda kutip menyembah setan itu adalah dari dulu di setiap malam Jumat dia itu selalu berhubungan badan sama setan ini. Wow. Nah setannya ini tuh kayak kuntilanak gitu Nat. Cantik banget lah. Tapi lidahnya si kuntilanak ini tuh selalu ada ulernya. Oh, oke. Hal yang dia lakukan itu ternyata berbuah hasil. Tapi buruknya, dia itu jadi ketergantungan akan seks. Dia tuh ngerasa berhubungan badan sama si sosok cewek ini tuh bener-bener enak banget. Tapi karena dia cuma bisa seks di setiap malam Jumat, hari-hari lainnya kosong dong. Iya. Dia gak punya istri, ya jadi dia gak bisa ngelakuin hubungan badan seenak dan semaunya dia aja. Nah saking ediknya, akhirnya Yatno nih ngelakuin tindakan-tindakan yang bikin hasrat seksualnya tuh terluapkan lah ke pasien-pasiennya dia ini. Yang mana makanya dia selalu ngambil pasien-pasien cewek muda ini. Nah salah satu korban dari Yatno ini adalah Sarah, cewek umur 19 tahun. Wow. Sarah ini mau banget masuk ke salah satu organisasi yang dia pengenin banget, karena prospeknya tuh bakal tinggi banget kalau misalnya dia masuk organisasi ini. Terus? Dan kebetulan kan dia orang desa ya Nat. Yang aksesnya tuh pasti nggak gitu banyak kan. Nah makanya Sarah mikir ya sebisa mungkin apapun itu caranya dia harus masuk organisasi ini. Bentar, ini organisasi kampus atau gimana sih? Enggak, ini organisasi luar. Kalau misalnya lo masuk ini nih, lo tuh bakal prospeknya tinggi banget buat dapet kerjaan, Oke. buat ke luar negeri gitu lebih. Iya. Nah Sarah ini datanglah ke tempat prakteknya si Yatno. Di malam itu dia datang sama temannya berdua, namanya Vivi. Pas ditanya sama Yatno kenapa mereka berdua ke tempat Yatno, ya dia jelasin lah alasan yang tadi gue bilang sebelumnya. Di situ Yatno tuh ngasih syarat-syarat yang harus Sarah penuhin, dan syaratnya itu katanya nggak memberatkan Sarah sama sekali. Nah Yatno nanya, atasan organisasi yang kamu mau masukin ini laki-laki atau perempuan? Sarah jawab, laki-laki. Di situ Yatno ngidein lah buat ngasih susu ke Sarah, biar pas atasannya itu lihat Sarah, atasannya tuh langsung mau masukin Sarah ke organisasi ini. Sarah semangat banget dong, karena ya itu kan jadi hal kuat biar Sarah bisa masuk organisasi ini kan. Pas udah masuk ke sesi selanjutnya, Yatno itu nyuruh Vivi buat tunggu di luar kamar. Jadi prakteknya ini tuh di rumah Yatno sendiri Nat. Rumahnya kecil, cuma kayak petakan gitu, cuma ada 2 kamar lah. Dan kalau misalnya keluar kamar langsung ruang tamu gitu. Iya. Kebayang kan? Bayang. Di situ Vivi ya nurut, karena yang ada urusan sama Yatno kan Sarah kan. Jadi pas Yatno bilang suruh Vivi tunggu di luar, ya Vivi langsung keluar kamar itu. Di dalam kamar ini, Sarah ini diajak ngobrol lah sama Yatno, pendekatan gitu biar akrab. Ngobrol, lama-lama Yatno ini ngasih syarat baru yang harus Sarah lakuin. Syaratnya itu adalah Sarah disuruh buka baju, biar Yatno bisa ngasih minyak di badannya Sarah, yang katanya minyak itu tuh manjur banget buat bikin orang terpikat. Awalnya Sarah kaget dan bingung, maksudnya kayak kok harus buka baju segala gitu. Tapi Yatno bilang kalau mau dapetin apa yang Sarah mau, ya harus ngelakuin ini kan. Ya udahlah, akhirnya
Sarah terpaksa buka bajunya. Di situ pas Sarah udah buka bajunya, Yatno bilang, dalaman kamu lepas juga. Nah di situ Sarah takut banget karena ya takutnya kan Sarah dicabulin atau gimana gitu sama Yatno ini kan. Iyalah. Tapi Yatno lagi-lagi bilang, enggak, ini emang bagian dari ritualnya. Saya nggak akan ngapa-ngapainin kamu. Ini yang kamu mau, saya akan kasih. Dengan berat hati, ya akhirnya Sarah ngelakuin apa yang Yatno suruh. Sarah disuruh tiduran tuh Bi. Nah, pas lagi tiduran, Yatno mulailah ngelakuin hal-hal kejinya. Dia kasih minyak ke badannya Sarah, mijit-mijit Sarah. Pokoknya di situ tuh Sarah awkward banget, tapi ya apa boleh buat kan. Dan akhirnya setelah 1 jam berlalu, Yatno ngelakuin lah tindakan asusila ini. Dia berhubungan badan sama Sarah. Di luar kamar, Vivi tuh bingung banget. Kayak, kok lama banget gitu ritualnya. Tapi ya dia nunggu aja lah, karena apa boleh buat kan, disuruh nunggu di luar. Dia gak tahu apa-apa tuh di dalam kayak gimana. Pas di dalam si Sarah lagi berhubungan badan sama Yatno, Vivi tuh dengar dari luar kalau di dalam kamar itu ada suara cewek cekikikan kenceng banget. Kayak gitu. Kayak cewek serem ketawa gitu, kebayangan lo berdua. Nah, di situ tuh Vivi takut banget ada suara cewek gitu dari dalam kamar. Vivi langsung tuh ngetok-ngetok kamar Yatno, tapi nggak ada tanggapan sama sekali dari dalam. Vivi nelpon lah si Sarah, tapi ya nggak diangkat sama Sarah sama sekali. HP Sarah tuh kedengeran hidup dari luar sama Vivi, tapi yang nggak diangkat sama Sarah. Karena Vivi takut temennya kenapa-napa, dan dia juga takut karena suasana juga serem gitu. Akhirnya Vivi ngeberanin diri buat ngintip dari lubang kunci kamar itu. Vivi arahin tuh satu matanya ke lubang kunci itu, dan Vivi ngeliat lah di dalam kamar itu apa yang terjadi. Tapi di situ Vivi lihat Sarah lagi tiduran dan lagi berhubungan badan sama Yatno. Tapi di situ muka cewek itu bukan muka Sarah. Muka cewek itu tuh jadi muka cewek yang putih pucet banget, matanya merah, dan dari mulut cewek ini keluar ular gitu Bi. Nah, Oh shit. Jadi itu kuntilanak yang itu, Moy. iya. Pas Vivi ngelihat itu, dia langsung teriak kenceng banget buat minta pertolongan dari warga-warga desa sana. Singkat cerita, ada beberapa warga yang datang ke rumah Yatno dan ngedobrak tuh pintu kamar Yatno. Pas warga desa udah masuk kamar Yatno, di situ mereka cuma ngelihat Sarahnya doang lagi tiduran. Si Yatno nggak tahu kemana. Warga-warga desa itu tuh langsung keliling desa lah buat cari Yatno. Semalaman warga desa tuh ngeterin desanya, nggak membuahkan hasil sama sekali. Dan akhirnya di tengah malam, sekitar jam 2-an pagi, akhirnya salah satu warga nemuin Yatno. Di mana, Moy? Nah, pas warga desa tuh lagi keliling hutan, Nat, dia ngeliat Yatno tuh lagi di tengah hutan. Dan dia ngeliat katanya si Yatno itu lagi berhubungan badan sama kuntilanak. Oh. Buru-burulah di situ warga desa nangkap si Yatno, dan akhirnya Yatno tuh diarak rame-rame sama warga desa sana. Katanya Yatno tuh nggak dipenjara. Yatno dimasukin ke dalam satu rumah di dalam hutan, dan Yatno tuh dipasung biar dia nggak ngelakuin hal-hal bejat itu ke orang-orang lagi. Nah kabarnya, setiap warga desa yang lagi di hutan dan lagi ngelewatin rumah itu malam-malam, mereka sering dengar suara cewek teriak cekikikan dari dalam rumah yang ada Yatno lagi dipasung itu. Oh, jadi sampai dia udah dipasung itu tuh masih berhubungan badan sama kuntilanak itu? Iya, padahal lagi dipasung, Nat. Tapi dia masih tetap nggak berhenti ngelakuin tindakan itu, tapi sama makhluk halus. Anjrit, fakta banget.